untuk yang paling bagus. Iya. Tapi gue sama Mirko, gue berdua Berebut punya 0%. berebut 0%. Berebut 0%. Dan buat kalian semua, Tapi kita memang gitu. tidak ada di Filipina. Kita memang tidak ada di sana untuk mendukung secara langsung. Ya. Tapi gue harap yang watch party juga teriak Onyx. Semoga kedengeran dan rekam posting ya kan. Rekam posting. Oke, ketika gue bilang go, jawab Onyx oke? Oke, 1, 2, 3, go! Onyx! Go! Onyx! Go! Onyx! Rekam posting karena kita akan menuju ke arah game yang kelima. Best of 5. Hanya tersisa 1 nyawa. Sebelum salah satu dari tim yang sangat kuat di match kedua menuju ke arah lower bracket. Wah, tapi kalau kita lihat dari drafting phase-nya Baxia dilepas untuk Sensui. Dan kali ini di game yang kelima masih dengan Blacklist International di first pick. Dan fase pertama kali ini tentunya akan menjadi sebuah tanda tanya apakah Valentina lagi untuk Yue. Atau Baxia yang terlepas kali ini akan diamankan oleh Blacklist. Dan gue mau terima kasih banyak yang di kolom komentar juga lihat mereka teriak Onyx dari Lavin, Maybe, Tabok 227, Arafat Wow. semua. Terima kasih banyak Luar guys. biasa. Rekam posting walaupun mereka jauh di Filipina. Sobat Mobile Legends Indonesia yang terkece, tersolid, kagak kendor. Kita bisa Betul. kirim lewat sosial media. Betul, jangan mau kalah teman-teman meskipun kita di Indonesia mendukung mereka tapi isi hati kita tuh selalu sampai Iya. ke mereka. Dan yang bener dibilang Mirko tadi, walaupun kita outnumber, kalah angka. Tapi nggak masalah men. Ingat, pendukung di Indonesia jauh lebih banyak Cimomo. Betul. Bahkan ini sampai teman saya yang sedang berdinas ya. Namanya Mas Ruri dan juga Afdal sedang nobar, bayangin. Seangkin ingin mendukung tim Indonesia. Luar biasa, dari Kuningan. Semangat bekerjanya untuk yang di luar sana juga. Gokil. Gak apa-apa gak nobar langsung. Iya. Tapi kalian nonton aja itu udah luar biasa. Iya. Luar biasa banget teman-teman. Dan ini dia Baxia Cloud yang tadi sempat diamankan juga untuk Oheb. 1-1 Valentina kembali menuju ke arah Onyx. Tapi pick yang ketiga, apakah ini akan menuju ke arah Martis? Karena ketika melihat Baxia di sana, ini akan menjadi malapetaka kalau early gamenya tidak dikendalikan. Apalagi kita tahu sendiri, ini adalah Baxia untuk Sensui yang sangat powerful sekali dengan advantage early game yang rusuh ketika menggunakan Baxia Shield ini. Oke. Baxia yang terlepas tentunya langsung akan diamankan oleh Blacklist International. Kaja diamankan oleh Keyboy. Dan kali ini Keyboy dulu yang diamankan hero-nya. 1-1 Kaja. Yang tentunya akan sedikit mendinai bagaimana keuntungan dari early game yang bisa dipatahkan dengan poin-poin kill ketika ada di Divine Judgment. Berarti junglernya akan lebih sedikit memiliki damage. Junglernya ya. Untuk dari sisi Onyx. Berarti mungkinnya bisa akan ada assassin kah yang dibawakan? Ya. Untuk lebih memaksimalkan early burst damage juga dengan adanya Kaja. Ini nyebelin juga nih, super serius fuck. Kenapa tuh? Siapapun yang menang di game kali ini, dia bakal menang. Saya pikir ya pokoknya enjoy aja di game. Karena super serius. Super serius tuh Mana emang yang ya. buat aset? Coba ketemu sama gue dikit. Nih, kita ngobrol. Oke, ngopi dulu bang. Ini siapa? Kemarin juga fun fact-nya lucu tau. Kayak apa? Alien tau gak yang alien? Ya alien sebenarnya Yang mana bukan tuh alien? bagian dari alien. Ini sendal gue ada 2 loh. Apa tuh alien Terus apa? ada lagi, Aku yang nggak lagi. Aboy ini mau sampai kapanpun bakal tetap jadi aboy. Iya. Bakal tetap jadi Itu anak juga aboy, nyebelin gitu itu. loh. Apa ya? Bakal Ah tetap mau jadi dong anak yang laki-laki. alien. Yang alien? Yang mana? Kalian tahu nggak kalau misalnya ini bukan sebenarnya bukan Bukan alien. alien yang sebenarnya. Bukan alien yang sebenarnya. Jadi it's not a real alien. Dia human gitu loh. Dia Dia ngasih tahu. human in the end gitu loh. Alien yang di Oh, Fireflux. Fireflux. Oh my god. Baru ngekesin Fireflux. Emang gitu guys kalau udah berumur ya guys, Gak maafin ya. bisa terlalu fokus sama Onyx pengen Gimana? juara, guys. Udah kepala 7. Wes, amit-amit kayak. Caster Blacklist Turtle first saya. pick mulu. Kenapa? Karena itu pilihan timnya. Iya, Iya. mereka Pilihan memutuskan timnya. untuk Dan first Onyx pick berarti lebih terus. berfokus sama second pick kali ini. Terisla diamankan tentunya untuk memberikan efek dengan persenan HP yang akan dibawakan oleh Boots menuju ke arah Sensui. Oke, Digi dan terbuka untuk saat ini. Dan kita tahu sendiri juga bahwa dengan Digi Baxia, permainan menabrak akan bisa dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist International. yes. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa Sans membawakan Valentina yang menandakan ada IMU yang bisa di-copy. IMU ya?
Iya. Tapi kalau kita ngelihat IMU yang memang di copy, lebih ngarah copy ke arah Black Shoes kah? Atau nanti akan ada Matilda di sini yang bisa diamankan oleh Rene J. Matilda untuk Rene J di depan dari Kaja. Dan kali ini Florin lebih mengamankan Florin. Baxia lagi. Karena ada Kaja otomatis akan ada pick off. Yes. Sehingga mau tidak mau. Akan bermain lebih safe. Betul sekali. Dengan Florin di area belakangnya. Tapi apakah Kairi akan membawakan kali ini dengan assassin junglernya? Atau Martis yang terbuka, di sini masih ada. Akai pun masih terbuka. Oke. Oh, Akai memang di-ban oleh sisi Onyx. Jadi cukup banyak pilihannya. Fredrin juga ditutup memang, tapi Kairi punya chance yang banyak banget sebenarnya. Ya, kalau lawan Fredrin oke banget untuk lawan Baxia, cuma Kalau akan bawa- sulit ketika berhadapan dengan Lilia dan juga Kalau bawa Karakter. Fanny gimana? Nah, Martis ini paling Martis, aman. oke. Martis paling aman banget. Karena dari awal yang sempat kita mention kalau Baxia ini sudah muncul dari kubu dari Blacklist, artinya Martis adalah hero yang paling aman dan punya damage juga agar Divine Judgment-nya jauh lebih optimal. Tapi perlu dicatat juga bahwa ada Arlot di sana yang sangat-sangat mengganggu bagi kubu dari Onyx. Tinggal gimana caranya teman-teman dari Onyx untuk mengstopkan atau melakukan stopper. Dan ini dia momentumnya. Line up rating dari Onyx dari 4 game yang dijalankan. Wah, akhirnya. Semuanya menuju ke Blacklist. Wah. Dan kali ini 7,2 berbanding dengan 6,2 untuk Onyx dengan game kelima. Kaja Martis Moment yang akan dibawakan oleh Onyx. Mereka akan bermain dengan safe mode. Mereka akan bermain dengan pengamanan terhadap babak selanjutnya. Ya, Dan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Fans Onyx dan Sobat Mobile Legends Indonesia yang dimanapun kalian berada. Ini adalah penentuan apakah mereka akan melaju ke babak selanjutnya atau turun ke lawan bracket. Mari satukan tenaga kalian, mari kita dukung Onyx Indonesia dan mengudara di Filipina. let's go! Ini menjadi match yang akan menentukan, game yang menentukan. Apakah Blacklist International akan bisa kita patahkan kali ini? Dominasi yang sempat terjadi pada game yang pertama dibalaskan dengan game kedua dan game yang ketiga. Namun Game keempat. match point terpatahkan di game yang keempat dan Yes. membuat kali ini teman-teman dari Onyx akan menuju ke game yang kelima. Ya, kita berharap tentunya semoga Onyx mereka yang bisa mensecure tentunya poin kemenangan di game terakhir kali ini, Profesor KB Ya dan Yue. cukup unggul di early game menurutku karena Yep. Blacklist International membawakan Lilia yang biasanya Lilia akan memberikan pressure lebih dalam kepada para mid laner sampai dengan keluar flicker. Tapi untuk saat ini lihat Suns mendapatkan satu Little Wanderer dengan gratis, apalagi dia akan membawakan Inspire dan Emblem Mage. Ya. Cooldown-nya akan lebih cepat lagi. Dan menurut aku pun, Ohep kali ini masih punya BMI tentunya. Benar-benar dipaksa untuk mengeluarkan semua resource yang ada termasuk dengan BMI. Iya, Dan tapi- lagi-lagi cewek mengulangi sukses yang sama seperti di game yang kedua Yes. dan game yang ketiga. Memberikan tekanan early game terutama untuk Ohep. Tapi aku merasa ya, atau mungkin Valentina yang setelah udah dapetin level 2-nya itu memang sebenarnya lebih bisa nge-pressure ke arah Lilia. Jadi apalagi dengan efek Terrified ya Be ya. Ini benar-benar bisa mengganggu sebenarnya Lilia yang mau mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan Biasanya kalau di laning misalkan mid-nya. Lilianya muncul, Uh-uh. udah pasti bakal di basic attack aja itu nambahin EXP juga. Iya. Lumayan buat Valentinanya dari Suns. Apalagi pemilihannya Tough Boots. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat untuk sekarang cukup stabil Onyx memenangkan tempo early game yang cukup cepat. Dan Suns ingin memaksakan mendapatkan level yang keempat bahkan sebelum adanya wave minion selanjutnya. Beda nih, Suns nggak mau bermain dengan tenang lagi, lihat rotasi yang dia Apa itu lakukan. pasif? Agresifnya lebih tinggi ketimbang dari 4 game sebelum ini kalau kalian sadar. Ya. Dia kali ini langsung rotasi cepat dan bahkan di arah top lane kita lihat dari kamera kecil di arah tengah. Ohep berada di dalam under pressure. Turtle pertama yang biasa di tangan dari tim Blacklist. Lihat Wah. sekarang Kairi di tangan Kairi. Bus di depan sana membuka dengan penalty zone. Yue menjadi pilihan utama. Pada Celestan keluarkan. Tapi belum nampaknya masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Oke, flicker dari Keyboy, it's okay karena tidak ada target untuk Divine Judgment. Yang penting terlalu banyak ultimate yang terpicu dari teman-teman Blacklist International termasuk juga Final Slash dan bahkan adanya flicker yang Iya. barusan keluar. Black Shoes juga sempat digunakan juga oleh Yue dan langsung menggunakan flickernya untuk mundur. Karena dia tahu posisi Black Shoes digunakan, dia akan berada di kepungan dari pemain-pemain Onyx. Dan kali ini Onyx sepertinya berbeda. Keyboy! 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 Gak This is pernah ada Keyboy. keraguan-raguan ketika dia maju ke depan dan bahkan ada kalkulasi yang sudah diperhitungkan bahkan sampai saat ini lihat purple buff-nya
bisa juga dicuri kembali. This is your boy, Keyboy. Berhasil mendapatkan orange buff yang sangat berarti untuk EXP bagi sosok seorang Sensui. Tapi cewek, lihat dia beda banget gameplaynya. Tidak ada kendor sama sekali. Tidak sadar bahkan dia adjustment. This is Captain Cewek speaking, ready to take up one last hit. Dan Sans! First blood di tangan Sans tiba-tiba out of nowhere. Makin shit. Dan membuat seorang Oheb tertidur lemas. Tidak ada BMI, outnya. tidak ada shield absorption yang membuat kemenangan laning makin lebih nyata adanya untuk cewek. Dan gold earn-nya langsung 4 pemain dari Onyx unggul. Bukan hanya itu Seketika. aja, bukan hanya itu aja, lihat platingannya. Kairi juga masih sustain. Mereka bermain dengan safe mode-nya. Berarti dari tadi bisa kita bilang, mereka belum mengeluarkan safe mode karena mereka sadar. Mereka harus tetap struggle untuk mencari apa yang kurang dari Iya kan? kubu mereka. Kita kayak diajak untuk menyaksikan kembali Onyx di MPL Indonesia season yang ke-12. Yes. Game 1 sampai game 4 mereka benar-benar cari celahnya. Di game yang kelima mereka menunjukkan gameplay yang berbeda. Iya, mereka mungkin udah mengumpulkan data dari game ke pertama sampai game keempat celah mana yang mereka benar-benar bisa maksimalkan. Dan game kelima ternyata menjawab itu semua. Dan Sensui sekarang di screen terus sama Keyboy. Divine Judgment flickernya ready tapi di area top lane. Lihat lagi dan lagi. Oheb bahkan harus dibantu oleh 3 pemain yang menandakan. Startle kali ini kembali di tangan dari Kairi, tapi cewek gak akan bisa bertahan karena 3 orang di sana memaksimalkan seluruh pergerakan dan menutup ke arah cewek. Dibalaskan untuk platingan goldnya, Yes. tapi kayaknya gak bakal maksimal karena Sans sudah hadir di area top lane. Iya. Sans lebih rotasinya agresif. Sans lebih bermain dengan permainan yang fleksibel. Yes, dan Dia nggak sekarang butuh clear mid. malah Kairi yang lebih benar-benar proaktif untuk dapetin objektif tertelur. Lihat, Tapi, purple-nya. ya, purple-nya diambil, tapi kalau misalkan kita berfokus sama Sans sekarang, Sans punya 2 opsi yang bagus banget untuk dia curi dengan IMU. Yang pertama, dia bisa mengambil ke arah Black Shoes. Yang kedua, untuk early game ini, dia bisa ambil Bloom. Ultimate dari Florin yang nantinya akan melakukan heal up terhadap 1-1 dan menghilangkan efek negatif, termasuk juga life bind. Udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Sans di sana ternyata Kate seorang Oheb dan Oheb sadar akan hal itu karena dia sempat melihat di mana sayap Keyboy berkibar. Para pasukan dari tim Onyx, para pasukan dari tim Onyx mereka dengan 1.800 gold. Ini udah cukup lumayan membuat mereka survive di early game loh. Wah, mereka Iya. benar-benar pengen pressure landingnya Oheb sih. Benar-benar nggak dikasih space sama sekali. Conceal Gaming Conceal? terjadi. Oh, Oheb Fastmap. menunjukkan batang hidungnya ini akan menjadi bencana. Dengan Battle Mirror Image dia menyelamatkan dirinya. Itu dia, tunjukin aja sedikit batang hidungnya, itu kelar Oheb. Iya. Dan bahkan dia lebih respect ya untuk tidak mau mengambil resiko sama sekali. Oheb. Renegi memang melihat adanya konsil yang dibuka oleh seorang Keyboy, tapi langsung di-cancel begitu saja tentunya dengan Dew yang diamankan oleh Renegi. Tapi di sisi lain pun Onyx mereka berhasil untuk memberikan space ke arah cewek dan sekarang ceweknya udah bisa memainkan 2 lane. Iya, dan Ini dia bahkan Remit. ini dia rotasi cepat lagi dari Onyx, yang dimana sebuah pemanfaatan bush yang dimaksimalkan oleh Keyboy, Sans, dan juga Kairi. 3-man move yang sangat mematikan dari Onyx sudah mulai aktif kali ini. Bootsnya langsung motong di area bawah. Iya, dan hanya karena itu udah aja. ada turtle sesaat lagi. Lihat, bukan hanya itu aja. Kalau kalian ada yang sadar, Boots kali ini bebas banget mendapatkan Oheb, no purify. Oh, Dan tidak dapat retribution-nya. Tidak dapat. dibalaskan dengan Retribution. Jadi kali ini zoning out. Mungkin akan saling berhadapan satu sama lain di area gold lane. Tapi ingat, Cloud dari Oheb tidak akan bisa join fight. Beda sama cewek yang menangin laning di area top lane. Iya. Ya. Apalagi Boots tadi juga udah mulai memotong ya di area bawahnya. So sekarang backupnya itu udah mulai berjalan dari sisi Onyx rotasi. Dan perfect turtle untuk Onyx. Itu dia Ultimate Bloom yang di IMU oleh Sans. Team fight-nya bakal jadi 50-50. Dan efek dari Baxia Mark akan hilang seketika. Tinggal kita tunggu siapa yang bakal di flicker Divine Judgment sama Keyboy. Karena flickernya ready, Divine Judgment-nya ready, cewek juga ready dengan Inspire. Dan dari belakang tiba-tiba ada Baxia Shield Oke, Unity. nampaknya Baxia kali ini hampir saja terperangkap final slash-nya for nothing. Disengage bisa terjadi. Dan mereka mau team fight Onyx udah melepaskan begitu saja. Tim fight mereka memilih ke arah mid lane. Dan lihat di tengah sana, Boost tidak ada yang terdeteksi. Yue dan akhirnya mendapat sebelah blackout. Wabah kamu coba dikeluarkan. Decimatenya masih gagal tapi this is Captain Cewek speaking. Berhasil take off dan juga landing dengan sempurna. Dan mencapai Israel. Berhasil mendapatkan Oheb dan Yue one last hit. Mereka berhasil memporak-porandakan 4 player. Blacklist internasional terejam-ejam. Dan looking for wipeout. Sans kali ini menunjukkan kemampuannya. Ini dia, Mirko sempat berbicara. We have
the best player in the world, Suns. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Bagaimana gerakan dari Suns yang begitu ofensif dan memicu team fight di dalam base dari Blacklist International itu sendiri. Baxia dan Florin yang harusnya bermain dengan super agresif, malah kali ini dipaksa bermain dengan super pasif. Iya. Dan mereka harus mengurungkan niatnya untuk melakukan team fight objektif di area Turtle atau bahkan Lord. Karena mereka dalam under condition gold. Dan kali ini 7.000 gold Onyx memimpin dengan si Halbert dari cewek yang menjadi jawaban atas serangan yang bertubi-tubi dari tadi dia dapatkan. Dan kali ini bisa di counter re-engage. Kalau kita lihat dari instant replaynya, teman-teman bisa menyaksikan bagaimana penalty zone yang indah dari Boots. Kena 5 pemain. Dan tidak ada Purify sama sekali. Semua datang spell keluar. Flicker dan bahkan Ice Retribution yang dimiliki oleh Sensui. Dan Divine Judgment dari Kiboy. Dia tungguin Oheb-nya untuk BMI-nya selesai. Baru dia flicker Divine Judgment. Siapa Lagi dan lagi. yang menyangka? Lagi-lagi datangnya dari area blind spot. Dari KB. arah blind spot. Dan Onyx membuat hal tersebut menjadi memungkinkan dengan gold lead yang makin jauh lebih tinggi. Dan Free Lord di tangan dari Onyx. Ini akan membuat bahkan kayaknya nggak nyampe 11 menit lagi untuk game kali ini. Karena dominasinya sudah terlalu tinggi. Tapi ingat, respect. Jangan terburu-buru untuk masuk ke high ground. Dan kita tidak pernah melihat Free Lord yang sangat bebas untuk Onyx seperti sekarang. Di 4 game sebelumnya. Ya nggak ada. nggak ada. Pasti ada kayak sempat mau maju dikit, Struggle-nya. oke struggle dulu, perang dulu baru free. Sekarang udah langsung, oke Lord muncul sikat. Udah langsung menunjukkan kemampuan mereka. Dan dengan, kalau handphone punya namanya airplane mode, ini safe mode. Benar juga. Ya, dia ngamanin posisi dulu yang penting. Betul. Holy Crystal di tangan dari Suns. Lightning Truncheon juga udah ready. Apalagi Sensui baru selesai dengan 1 Blade Armor. Apakah ini akan menjadi malapetaka karena magic damage-nya akan sangat-sangat tembus sekali kepada teman-teman dari Blacklist International. Ini aku akuin banget, ini game kelima yang bener-bener boost banget buat Kiboy. Onyx dari segi Kiboy ready dengan objektif, Lost Vision loh. threat. Kiboy Lost Vision. Konsil Gaming belum didapatkan. Masih coba menunggu momentum menuju ke arah Best Turret terlebih dahulu. Kiboy, Konsil Gaming hanya distraction saja karena fokus utamanya adalah ketika Battle Mirror Image seperti biasanya. Seperti biasanya Momochan. Iya. Dan itu lihat tanpa ada Battle Mirror Image. Dan lihat dia sekarang mat, bayangin kalau dia nggak bisa pulang. Ini pasti ditabrak satu momen. Oke, tapi kayaknya kali ini Onyx seperti yang KB bilang, respect tentunya dengan damage yang dimiliki oleh Blacklist International, tapi kali ini Edward. Oh, Divine Judgment! Berhasil menunjukkan depan penalti keluar. This is Captain JW ready to take off. Sensui ter-take down. 2 hilang. Onyx Indonesia mengamuk. Best turret mereka diacak-acak, terecam-ecam. Dan bakal lihat Suns. Ini dia Divine Judgment. Ini bencana. Best terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari tim Onyx mereka bermain dengan berbeda. Respect is the game. Tapi lihat para Suns. pasukan dari Onyx Suns. Di depan sana seorang diri tak ada bermani dan seperti biasa trigger mental dilakukan oleh The Goat Suns. Wow, dan Onyx mereka ternyata masih bermain dengan sangat amat disiplin. Benar-benar mencoba untuk melakukan riset sekali lagi karena mereka tahu tidak ada super minion yang berjalan. Dan bahkan kali ini sudah ada flipping time dari Kiboy. Yang menandakan bahwa next team fight bisa jadi akan ada 2 target terkena Divine Judgment. Dan dengan ditambahkannya Radiant Armor, ketiga tubuh pemain dari Onyx. Ada Boots, ada Kairi, dan juga Kiboy. Ini menandakan kalau damage dari Yue akan terdinai semuanya. Lihat 12.000 perbedaan network dan Blacklist juga sama seperti di game keempat ini. Mana Onyx cuma dapetin 1 point kill sama seperti Blacklist di game kelima. Dan ini dia, kata-kata mengerikan dari Onyx. Game 5 Onyx, itu 3 kata mengerikan untuk hari ini teman-teman. Oke. Dan Setuju. juga 2 kata mengerikan. Mirkers aktif. Mirkers aktif. Ini dia, Mirko yang di sana benar-benar real memberikan sebuah ancaman. Dan Onyx akan kembali lagi dengan respect gameplaynya. Ini mana mereka akan mengamankan Lord terlebih dahulu, melakukan endgame bersama dengan Lord, gak mau terlalu terburu-buru. Dan ingat, mereka bisa endgame secepat mungkin, tapi dengan kalkulasi yang matang. Dan jangan sampai terbawa hype. Lihat, 2 Lord free. Layaknya tidak ada kontes. Kepikiran untuk kontes pun enggak. Dan 14.000 gold difference. Gila. Onyx Indonesia. Let's go. How come? Let's go, 14.000 dan masih bisa bertambah.
dengan Lord yang bergerak ke area mid lane, Lord and Henge. Yes. Yang kali ini tentunya bisa sekalian di-push juga di 3 lane yang berbeda. Apalagi Keyboy, dia tidak terdeteksi di bawah. Dan bahkan berjalan bersama dengan para wave minion. Oke, wave minion bergerak, tapi Lord menuju ke arah mid lane. Fokus utama mereka adalah memecahkan dan clear minion dengan sangat cepat, tapi cewek di arah bottom lane berhasil mendapatkan best turret. Sensui nggak bisa masalah lebih dalam penalty zone! Push! Berhasil membuka vision, bermasukkan dari tim Onyx. Tapi Keyboy lihat masih menunggu momen di mana Oheb berada. Mereka tidak bersama, masalah lebih dalam. Oheb! Dipencatkan from Keyboy! Oheb ter-take down! 3 hilang! Ini bencana! Onyx Indonesia, sang Raja Langit mengamuk. Dan best terbuka sangat bebas dan menurunkan tuan rumah ke lower bracket. This is Onyx Indonesia! Tim Onyx berhasil untuk menutup tentunya series di babak upper bracket. Menurunkan sang tuan rumah ke lower bracket dan tim Indonesia masih bisa bertahan di babak upper bracket. Di atas langit Ada Onyx! Di atas langit ada Onyx! Onyx, 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 Onyx! Di atas langit ada Onyx! Please welcome our winner di match yang kedua kali ini, Onyx Indonesia. menuju ke babak semifinal upper bracket bertemu dengan Dustvault nantinya. Dan menurunkan Blacklist International. Lagi dan lagi Blacklist akan bertemu dengan Fireflux. Alright, tapi tentunya sebentar lagi kita akan melihat adanya interview di Filipina bersama dengan tim Onyx Indonesia. Kita lihat di kiri, Mara udah masuk, mari kita lempar. Mara, pasok. Congratulations to Onyx. Everybody, let me hear it from you. Go! You got a lot of fans in here. Now, I wanna ask this to Sans. Sans, during an interview, you said that no, yeah? Si Sans. You said during an interview that no team has impressed you yet. Now this went to a best of 5 series. You guys had a tough time after facing Blacklist International. Would you still say the same comment? Sekarang udah impress sih, soalnya udah playoff. Kyrie, do you want to translate? Hindi ko pa naintindihan eh. Oh, sino, Ang sabi niya po ata kasi... sino makakaintindi? Sino pwede maka-translate? Who can translate? Hindi, ang sabi niya po ata ano... Ata. Hindi, eto isa daw po sinabi niya pala. Na-impress daw po siya sa Blacklist, ganun. Na-impressed. So he's impressed with Blacklist. Opo. So now he's taking back his comment and now you can say the Blacklist International is the first team that impressed you for M5. Is that correct? Yes. Oh, okay. You have a lot of coaches in here. There's a lot of coaches in here. Okay. Let me put you on the spot again. Who amongst all the players of Blacklist International impressed you? Who impressed you? Midnya UI. You were. What about him that impressed you? Wow, I'm making this hard for you. What is it about you that impressed you? What is it? Nggak tahu. Mungkin dia kayak landing gitu-gitu kuat. Full hero juga banyak, jadi... Oh, Kyrie, kaya mo yan. Ah, hindi ba? Okay. Sanse, maybe the learning phase and he can play many hero. He can play many heroes. Now, this is for Kyrie. Kyrie, you had a retribution clinic against Sensui. Ano po? You had a retribution battle against Sensui. What can you say about his performance? Because we say that he has the instincts, but you know, you're the crowd favorite. A lot of people are so in love with you. Oh, actually, you know what? People are screaming. Sige, what can you say about Sensui's performance? Tagalog na lang po. Sige, Tagalog. Malupit. As ano po kasi first international tournament niya, tapos napakaganda na ng performance niya. Outstanding. It's his first international tournament and his performance is really great. I have to ask you, okay, I've worked with you before in MPL Philippines.
and I see you after Indonesia. What are they feeding you there? Because Kyrie, as you stay longer, you end up looking better and better. Ano po, nasi padang. Nasi padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Okay, for all the ladies that are watching, maghawi ka ng hair. Let's just... Kaya, sumara. Gawin mo na lang, alam mo, a lot. There you go. There, isa pa. Ladies, this is for you. The crowd loves it. The crowd loves it. Now this is for CW. CW, Carvey from Deus Volt earlier that he's really looking forward to going up against you because he used to just watch you play. So is there anything that you want to say to him? Because possibly you could meet each other down the road. Yeah, let's meet tomorrow or maybe later. Because we are on the same bracket, right? Let's meet. So that's all you want to say to him for Carvey? Let's meet. Is there anything else you want to say to him to encourage him? Because it seems like he really looks up to you because he says he just used to watch you and now he's here in the world stage with you. I'm waiting for him to against me. You'll be waiting for that. Now, who are you now looking forward to the most in facing? I think Kiboy want to say. Kiboy! You've seen all the teams. Amongst all the teams, who are you really, really looking forward to facing? I think still same like before, AP brand. AP Brand! What is it about AP Brand? Why? Because strong. Because they're strong. Now give them a message. Give AP Brand a message. What do you want to say to AP Brand? For the message, my captain want to say. The captain. Captain. Okay, captain. Captain. Okay. What do you want to say to AP Brand, the team that they're looking forward to going up against? For me, I don't care about upper band. I just want to focus on our enemy first, Deus. Okay, you don't really care about AP Brand. Yeah. You just want to focus Yeah. on the enemy. Yeah. All right. Now, you have a lot of fans in here. You have a lot of fans online. A lot of people in Indonesia are cheering for you. What do you have to say to all your supporters? Keyboy! Let's give it to Keyboy! You hear the crowd? They're cheering for you. You hear that? Thank you very much for support. Wish all to grand final and go to champion. All right, you guys are a character. Congratulations once again to Onyx as they go to the upper bracket semifinals. And now we're gonna break things down for you. So we're gonna go back to our casters. Casters, pasok. Leo, lihat. Mirkers aktif. Betapa cepatnya langsung game ini. 14.000 gold difference. Gila. Dengan 5 game. Enggak. Jadi kalian udah mulai ngerti kan? Iya. Kenapa mungkin lebih tepatnya teman-teman Bigetron Alpha, Biget Troopers. Kenapa? Bener lagi sih. nggak Kenapa? salah Itu ya, aja udah nggak jawabannya. salah. Jadi Kenapa? di 2 region ada 2 curse yang berbeda. Iya. Semoga bisa aktif semua. Semoga bisa aktif semua ya. Betul. Jadi kalau kalian pengen timnya lolos ya baik-baikin Oji lah ya. Tapi gue serba salah nih jadinya. Kenapa hal-hal kayak gini tuh harus muncul gitu Ya loh. udah kita langsung Aduh. lihat MVP-nya terlebih dahulu dan dari Onyx. Siapapun MVP-nya, tapi Boots memang momen yang dia buat. Ganteng banget dah. Akhirnya Boots terlihat sinarnya. Karena dari tadi tuh selalu tertutup dengan Purify, Ya. Iya. selalu tertutup dengan adanya momen dari healing. Dan ini yang aku suka, momen individu dari Onyx yang makin terlihat nyata adanya. Suns MVP, cewek MVP, Boots juga MVP. Menandakan kalau mereka adalah tim yang sangat-sangat kuat antar individunya dan membuat game ini menjadi game kemenangan milik Onyx dengan skor 2-3. Blacklist International yang pada kali itu memenangkan game pertama sepertinya tidak mendapatkan momentum yang baik
untuk menuju ke game-game yang selanjutnya, Cimomo. Iya. Dan ini dia, satu yang sempat aku mention juga beberapa kali ketika kita berbicara untuk game kelima dari Onyx. Dan Selalu berbeda. Divine Judgment-nya Kibo itu bener-bener on point banget, Be. Targetingnya tuh selalu dapetnya si Oheb, tau gak? Iya. Iya, dan game kelima emang Onyx nih selalu berbeda ya. Onyx yang kita lihat mungkin game 1 sampai game 4 tuh selalu struggle kan. Mungkin sempat ada menang yang didominasi, tapi game kelima ternyata kayak semua data yang didapatkan sama Coach Adi dan juga Coach Shep, ini udah bukan jadi satu masalah buat Onyx. Mereka udah dapetin solusinya dan permainan dominasi selalu dibawakan di game kelima kali ini, Be. Wah, kalau kita lihat, mengerikan juga bagaimana permainan dari teman-teman tim Onyx. 13:38 detik, 13 menit loh. Lebih cepat dibandingkan dengan game yang keempat tadi, Be. Iya. Memang Blacklist mendominasi di game keempat dengan bahkan Onyx hanya bisa dapetin 1 point kill. Tapi di game yang terakhir adalah game yang menentukan segalanya. Karena lower bracket akan menjadi jalan yang lebih panjang untuk Blacklist Internasional. Dan lihat, gak ada turret, gak ada lord, gak ada turtle. Iya lihat, 14.000 gold difference, 2 itu nggak purple, 3 orange. Iya. Lihat Onyx, bebas banget. Dan Suns, wah kali ini benar-benar rotasinya udah beda banget dari 4 game sebelumnya. Beda jauh. Beda bro. jauh banget kan, makanya ini Kayak- kontradiktif banget loh. Benar-benar. Game 1 sampai 4, tiba-tiba di game yang kelima kayak gimana. Dan ini dia Onyx yang kita kenal dengan pola permainan yang sangat-sangat dinamikanya berbeda. Ketika kita Bahkan- berbicara game 1 sampai dengan game yang keempat. Aku ngerasa Onyx tuh lebih nyaman banget main di game yang kelima Lebih ini. lepas kayak, ya? kayak nggak ada pressure-nya, kayak nggak overthinking, insecure, kayak semua zoningnya bahkan dimainkan sama pemain-pemain dari tim Onyx. Siapa yang menyangka ternyata Boots datang dari area blind spot dan bahkan ngubah semuanya tuh malah lebih menjadi smooth untuk Onyx sendiri. Iya, dan Menjadi ini the dia carry Suns. momennya juga the carry Suns dengan Valentina. Dia udah tahu kalau seandainya first pick yang dituju oleh Yue adalah Lilia, ini udah pasti Lilianya akan sangat-sangat merepotkan ketika kita berbicara untuk menuju ke mid game sampai dengan late game. Tapi ternyata Valentina dari Suns mampu untuk mendeliver damage bahkan jauh lebih tinggi dengan teamfight participation yang sama-sama 100%. Ini dia, 2 mid laner yang sangat mengerikan dari 2 region kita. Ada Filipina dari Yue dan Suns dari MPL Indonesia yang teman-teman bisa lihat sendiri performanya. Jangan lupa subscribe dan share ya bos.